bahwasannya SIM berlaku seumur hidup itu merupakan hal yang baru bisa dipikirkan untuk masa yang akan datang, bukan untuk 5 tahun ataupun 10 tahun ke depan. Mengapa? Karena kita tahu SIM atau surat izin mengemudi adalah sebuah tanda legitimasi dari kompetensi seseorang sekaligus alat kontrol resident atau registrasi dan identifikasi seseorang yang memiliki SIM tersebut. Nah, saya sangat concern, alasan saya yaitu pada legitimasi pada kompetensi. Artinya surat izin mengemudi yang dipegang oleh seseorang itu adalah tanda bahwa seseorang itu sudah kompeten, sudah layak memenuhi persyaratan-persyaratan antara lain persyaratan administrasi, persyaratan kesehatan, persyaratan kemampuan teorinya, kemampuan keterampilan prakteknya, emosinya, dan lain-lain. Nah, manakala ini diberlakukan seumur hidup, maka yang akan terjadi nilai-nilai kompetensi ini akan bertubrukan kalau tidak ada recertification atau retest atau refresh. Analoginya begini, bagaimana kompetensi seseorang yang di awal dia sudah nilainya kompeten, kemudian 5 tahun lagi dia masih kompeten, padahal selama 5 tahun karena sesuatu dan lain hal, katakan karena dia sakit, dia stroke pada kurun waktu 5 tahun ini, belum 5 tahun. Nah, pada saat dia sudah katakan sudah sedikit mampu secara fisik dan mental, dia mengemudikan, padahal dia belum layak untuk mengoperasikan karena ada kecacatan pada tubuhnya. Tetapi secara legal, kalau aturan ini disetujui oleh pemerintah, maka ini akan membahayakan dirinya dan mematikan orang lain. Mengapa? Karena jalan raya kan merupakan area publik. Bukan kita sendiri pengguna jalan, banyak orang lain. Kalau kita tidak mampu, artinya ini akan memberikan peluang untuk mematikan orang lain dan membahayakan nyawa kita sendiri. Itu satu analogi. Yang kedua, katakan dia karena faktor umur. Waktu terakhir dia mengambil SIM, katakan SIM, dia sudah umur 60. Terus kemudian kita berlakukan seumur hidup SIM ini. Seiring umur yang berjalan, otomatis yang namanya fisik maupun mental, kemampuan persepsi, kemampuan kognitif kita akan linear menurun. Kalau SIM ini dijadikan sebagai dibuka seumur hidup, tentu ini sangat membahayakan, bukan? Oleh karena itu, seperti yang saya katakan tadi, kalau SIM dibebaskan usia atau validitasnya, maka untuk 5, 10 hingga 15 tahun ke depan, saya rasa belum waktunya diberlakukan di Indonesia. Satu, karena banyak justifikasi yang tadi saya katakan. Kedua, proses kepemilikan SIM sendiri di Indonesia belum ideal. Masih banyak elemen-elemen proses tadi yang belum perform secara ideal, yang perlu dikerjakan lebih mendekati ideal. Oke, kita masih banyak orang, kita tahu, kita jumpai orang memiliki SIM tetapi kemampuan mengemudinya tidak ada atau jelek sekali. Itu berlaku di seluruh Indonesia, seluruh area kita ya. Terus bagaimana banyak sekali konflik of interest dari orang-orang yang berada di sekitar proses pemilikan SIM ini, pengeluaran SIM ini, sehingga seseorang yang mendapatkan SIM sendiri belum tentu dia kompeten. Oke. Jadi PR kita banyak. Terus edukasi, sosialisasi dalam hal tertib berlalu lintas, empati, etika berlalu lintas, ini juga belum masif sekali. Oke. Jadi saya rasa untuk masalah SIM ini yang dibebaskan untuk seumur hidup ini belum waktunya untuk kita bicarakan. Mungkin ke depan nanti.
mungkin ke depan nanti. Kalau Anda tanya apakah ada satu negara yang memberlakukan SIM seumur hidup? Ada. Tapi kita tidak bisa copy paste karena struktur dari infrastruktur atau elemen-elemennya ini untuk perolehan ini sudah sangat sempurna. Sehingga begitu SIM itu dicabut, maka nilai-nilai produktivitas daripada si manusia atau warga negara tersebut mati sama sekali karena mereka tidak bisa mengoperasikan kendaraan mereka. Mereka nggak fleksibel lagi. Sampai-sampai mereka rela buku nikah atau paspor mereka atau ijazah universitas mereka hilang dibandingkan SIM. Karena yang lain mudah untuk diproses lagi. SIM karena terkait dengan kompetensi maka akan sulit sekali untuk mendapatkan ini. Sehingga orang-orang tersebut untuk nilai produktivitasnya bisa perform lagi, mereka rela untuk berganti warga negara agar mereka mendapatkan SIM di negara tersebut dan mereka bisa kembali lagi hidup secara produktif di negara asalnya mereka. Orang harus paham SIM ini merupakan privilege atau hak istimewa yang merupakan suatu legitimasi kompetensi bagi seseorang yang telah lulus uji, di mana yang bersangkutan memiliki pengetahuan, keterampilan, kepekaan dan kepedulian akan keselamatan bagi dirinya dan orang lain. Bisa saja, tapi memang ada dampak karena kalau tidak salah post income daripada biaya STNK ini luar biasa bagi pendapatan daerah ya dan pendapatan negara. Jadi kalau ini dihapuskan ini merupakan satu rangsangan buat kita ya. Tetapi pemerintah juga harus pikirkan bagaimana anggaran biaya mereka setelah kehilangan pos tersebut. Oke, itu urusan negara lah. Tapi yang menarik adalah jika hal ini diberlakukan di Indonesia, maka populasi kendaraan bermotor akan secara ekstrim akan meningkat karena adanya pembebasan tersebut. Konsekuensi dari jumlah populasi yang meningkat tadi adalah kemacetan, kepadatan di jalan raya akan menjadi sesuatu yang mengerikan. Konsekuensinya lagi apa? Produktivitas negara kita akan turun karena kita akan terbuang waktu di jalan raya, sementara infrastruktur public transport sendiri di Indonesia masih menjadi PR buat kita. Ini juga menjadi bahan yang perlu kita pertimbangkan. Tentunya ini menarik. Saya rasa justru dengan pembebasan tadi biaya terhadap permohonan SIM, maka jumlah orang yang mengajukan permohonan SIM akan tinggi. Katakan semua mereka perform, katakan semua unsur proses pemilikan SIM itu ideal, dan katakan semua yang mengajukan SIM itu kompeten, apa yang terjadi? Jalan raya akan macet. Ketika macet, maka probability orang melakukan kesalahan, orang tidak tertib pun semakin tinggi. Macet akan menimbulkan penurunan produktivitas. Kedua, macet selain itu, macet akan menimbulkan peluang orang melakukan kesalahan lebih tinggi. Macet akan menimbulkan peluang pengguna kendaraan bermotor atau pengguna jalan raya memiliki peluang kecelakaan yang lebih tinggi. Itu satu. Sama seperti yang tadi saya katakan dalam hal STNK tadi, jumlah populasi akan tinggi. Populasi kendaraan yang terjadi adalah macet. Jadi ini 11-12 pemilikan SIM dibebaskan biaya, pajak pada kendaraan bermotor dibebaskan, maka ini akan menimbulkan populasi yang
meningkat secara ekstrim, signifikan. Bayangkan kita masih menjadi PR, infrastruktur jalan saja menjadi PR. Kalau tidak salah sekarang masih 1:9 dengan pertambahan laju kendaraan. Yang akhirnya di kota-kota besar seperti kota Jakarta, itu kemacetan menjadi hal yang biasa. Akhirnya ketidaksabaran orang dalam mengikuti aturan-aturan pun akan membuat jalan raya Indonesia akan semakin kacau.